Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Melati Kartika Dewi, NIM A5101802226 dari kelas 7D. Di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini berasal dari Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di kampung pesisir air manis Sumatera Barat, hiduplah keluarga dalam keadaan miskin. Untuk merubah nasib keluarga tersebut, sang ayah memutuskan untuk pergi merantau. Ayah tersebut meninggalkan istri yang bernama Mande Rubayah dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Setelah kepergian ayahnya, kehidupan Malin Kundang dan ibunya berjalan seperti biasanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, anakku. Ibu, aku izin untuk pergi ke pantai untuk memancing ikan. Baiklah, anakku. Hati-hati di jalan ya. Walaupun Malin Kundang merupakan anak yang lumayan nakal, Malin Kundang adalah anak yang sangat giat. Sejak kecil, Malin Kundang selalu membantu ibunya untuk menangkap ikan yang dimakan dalam kehidupan sehari-hari. Malin Kundang merupakan pemuda yang sangat gagah. Malin Kundang merasa kasihan ketika melihat ibunya selalu membanting tulang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Malin Kundang pun memutuskan untuk pergi merantau supaya ia dapat membantu ibunya mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Malin Kundang pun meminta izin kepada ibunya. Ibu, aku ingin merantau. Kenapa kamu ingin merantau, Nak? Temani ibu di sini saja. Biarkanlah ayahmu yang pergi merantau. Pada awalnya, Ibu Malin Kundang tidak mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Karena Ibu Malin Kundang mengingat sang ayah tidak kembali lagi ke kampung halaman ketika sang ayah pergi merantau. Karena aku ingin seperti ayah, Ibu. Aku kasihan melihat ibu harus banting tulang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Ibu akan mengizinkanmu untuk pergi merantau. Akan tetapi, jangan sampai kau melupakan ibu ya, Malin. Baiklah, Ibu. Saya tidak akan melupakan Ibu. Malin Kundang pun pergi merantau dengan menumpang kapal seorang saudagar. Ketika di atas kapal, Malin Kundang banyak sekali belajar tentang ilmu pelayaran yang ia pelajari dari seorang awak kapal tersebut. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah sekelompok bajak laut. Siapa kau? Aku adalah bajak laut. Serahkan barang dagangan kalian ke saya. Di situ orang-orang yang ada di kapal dan Malin Kundang pun diserang oleh kelompok bajak laut tersebut. Semua barang dagangan yang diangkut dalam kapal tersebut dirampas oleh kelompok bajak laut. Malin Kundang pun sangat beruntung dan nyawanya selamat dari serangan bajak laut tersebut. Dan akhirnya Malin Kundang pun terdampar di pinggir pantai. Malin Kundang pun beranjak berdiri dan berjalan menuju desa yang ada di pantai itu. Dengan keulutan dan kegigihan Malin Kundang berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Dan pada suatu hari, Malin Kundang melihat gadis yang sangat cantik. Dan di situ Malin Kundang mulai suka dengan gadis cantik tersebut. Akhirnya Malin Kundang memberanikan diri untuk mempersunting gadis yang sangat cantik tersebut. Berita tentang Malin Kundang yang sudah menikah dan menjadi seorang yang kaya raya tersebut sampai ke ibu Malin Kundang yang ada di desa. Bu? Iya, Bu.
Apakah ibu sudah tahu jika Malin Kundang itu sudah menikah? Benarkah? Syukurlah jika Malin Kundang sudah menikah dan menemukan jodohnya. Ibu Malin Kundang pun sangat bersyukur ketika mendengar berita tentang Malin Kundang yang sudah menjadi seorang yang kaya raya dan sudah menikah dengan gadis pilihannya. Ibu Malin Kundang pun menuju dermaga untuk menanti anaknya pulang ke kampung halaman. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang pun pulang ke kampung halaman dengan istrinya. Terlihat Malin Kundang beserta istrinya ada di kapal yang berhenti di dermaga tersebut. Malin anakku, mengapa begitu lama kamu meninggalkan ibumu ini? Ibu sangat rindu kepadamu, Malin. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Aku ini bukan anakmu. Aku adalah anak dari seorang bangsawan. Aku adalah orang kaya. Mana mungkin aku mempunyai ibu sepertimu? Ibuku sudah lama meninggal. Di sini perasaan ibu Malin Kundang sangat kecewa melihat anaknya sekarang durhaka dan tidak mau mengakui ibunya. Di situ Ibu Malin Kundang menangis melihat tingkah laku anaknya yang sudah tidak seperti Malin Kundang yang ia rawat sejak kecil. Malin, kamu janganlah seperti itu. Dan janganlah sembarang berbicara, Malin. Itu adalah ibumu, ibu kandungmu yang sudah merawatmu dari kecil. Kenapa kamu begitu mudahnya untuk melupakan ibu kandungmu sendiri? Apakah wanita tua itu adalah ibumu? Percayalah padaku, dia bukanlah ibuku. Akan tetapi, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Malin Kundang merupakan anak wanita tua tersebut. Malin Kundang mengajak istrinya untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, istri Malin Kundang merasa bahwa wanita tua tersebut memanglah benar ibu dari Malin Kundang. Wanita tersebut tidak suka jika mempunyai suami yang durhaka terhadap orang tua ataupun berbohong dan tidak mengakui orang tuanya. Kemudian Malin Kundang pergi bersama pengawalnya berlayar lagi. Mande Rubayah sadar pantai air manis pun sudah sepi. Ia melihat bahwa kapal Malin Kundang sudah semakin jauh. Dan setelah ibunya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anaknya sendiri, Ibu Malin Kundang pun sangat marah. Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatan tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, aku mohon keadilanmu. Tidak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang cerah mendadak berubah menjadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tibalah badai yang sangat besar dan menghantam kapal Malin Kundang. Seketika kapal tersebut hancur berkeping-keping, kemudian terhempas oleh ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat tersebut, nampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Dan batu tersebut adalah batu Malin Kundang yang sudah dikutuk.